hati kita, pikiran kita, penjualan kita untuk kita menerima sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa kami yang berkat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berjalan kami semua Bapa di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak bercaca bagi rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Ku bawakan sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan. Bahwa lebih dalam untuk menang sesama dirimu berjalan dalam segala kehendak dan rencanamu. Biarkan aku Tuhan, berikan aku di dalam tangan-Mu, menceraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu di hadirat-Mu. Kami cukup Bapak Ibu hanya cinta-Mu yang puaskan aku, perkenangan-Mu yang aku mau dekat dengan-Mu seluruh hati-Mu, Yesus Raja-Ku. Kudus, tak bercaca bagi rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Bawakan sebagai persembahan. Bahwa lebih dalam untuk mengenal isi hati-Mu berjalan dalam segala kehendak dan rencana-Mu. Bila aku Tuhan, bila aku di dalam tangan-Mu, bergerak aku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu
dekat denganmu, seluruh hatimu. Yesus Rajaku, dekat denganmu, dekat denganmu, seluruh hatimu. Yesus Rajaku. Robohkan setiap hati kami malam ini Tuhan. Biar kami memberikan hati kami, memberikan hidup kami Engkau. Rembukan kedagingan kami, rembukan kedagingan kami. Peluk kami, Roh Kudus, peluk kami, Tuhan. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mencintai, kami sangat mengasihi. Kami rindu tempat kudus-Mu, kami rindu duduk di kaki-Mu, kami rindu mencium kaki-Mu, kami rindu menyentuh hati-Mu, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu masuk ke tempat yang tepi jalanan, bahwa setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan bahwa kami Tuhan memiliki hati yang diremukkan, bahwa kami Tuhan memiliki hati yang diperemukkan. Lembutkan setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami, dan biar setiap kami ada tempat ini mengalami air hidup. Biar kami tidak mengalami kekeringan, biar kami tidak mengalami kegersangan, namun biar air hidupmu itu Tuhan terus mengalir dan mengalir atas hati kami. Biar air hidupmu itu terus mengalir dalam hidup kami. Dan biar dari hati kami memancar aliran-aliran air hidup. Terpujilah Bapa,
Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati firman-Mu hari ini. Dan biar firman-Mu Tuhan membentuk hidup kami, membawa kami pada perkenanan-Mu, pada pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau yang menaruh setiap hikmat dan setiap perkataan firman, dan biar setiap apa yang hamba-Mu katakan, biar itu yang semuanya daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa dan kita syukur. Amin. Silakan. Haleluya. Salam saudara-saudara, diberkati semua. Saya kalau nyanyikan lagu ini rasanya hancur hati. Hancur hati dan pengen sekali dekat dengan Tuhan. Amin. Ini lagu ini luar biasa. Saya katakan luar biasa. Ini lagu ini adalah bagaimana kita datang pada Tuhan, ya. Ketika kudus, tak bercacat celah, itu gambarannya seperti kita ini datang sujud di kaki Tuhan, ya. Kita ini sebenarnya nggak layak, amin. Kita ini penuh dosa, penuh ini, tapi kita hanya berkata kudus, tak bercacat celah, amin. Siapa yang menguduskan kita? Yesus, amin. Sebenarnya kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kemunafikan, amin. Tapi kita berusaha ketika kita datang pada Tuhan itu, kita dengan berkata kudus, tak bercacat celah. Bagi siapa? Bagi Rajaku yang sangat ku cinta, ya. Seluruh hidupku ku bawakan sebagai persembahan, ya. Itu adalah bagaimana kita datang pada Tuhan dengan sikap hati, dengan kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, dengan hati yang kudus, hati yang tak bercacat celah, amin. Itu bukan hanya Tuhan yang menguduskan, tapi kita juga diberikan ini juga pilihan antara mau hidup kudus atau hidup bercacat. Itu adalah pilihan. Maka Tuhan itu gak pernah memaksa. Ada pilihan. Hidup itu pilihan. Panggilan itu pilihan juga. Mau milih yang hidup tak bercacat celah atau hidup yang bercelah, amin. Itu adalah komitmen kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan, kita sungguh-sungguh, ya kita akan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau kita hanya ya wis lah, terserah apaan joke, ya ini, ya kita akan mudah terprosok. Dan makanya luar biasa sekali lagu ini, ya. Dan saya harap kita semua bisa mengalami bagaimana perjumpaan Tuhan. Mari kita buka kitab dalam kitab Yohanes 7 ayat 37. Satu hal yang harus kita pelihara dalam hidup kita adalah bagaimana jangan sampai kita ini mengalami namanya kegersangan. Amin. Kalau kita ini sudah hidup di dalam kegersangan, tidak ada air hidup di dalam hidup kita, maka yang ada adalah hidup kita adalah kedagingan. Coba kalau kita ini, hidup kita ini nggak ada urapan, nggak ada hadirat dalam hidup kita, yang hidup adalah daging. Amin. Senggol sedikit marah, amin. Dengan perkataan yang gak enak sedikit jengkel. Kenapa? Gak ada air hidup. Tapi kalau ada air hidup di dalam hidup kita, coba tanah, saya gambarkan tanah aja. Tanah yang tandus bagaimana sih? Ketika tanah tandus itu ya gak ada air, gak ada ini, kering, itu akhirnya apa? Retak-retak, ya. Sehingga diinjak sedikit langsung patah, ya. Sulit untuk dibentuk, ya.
tanah liat yang udah kering sekali itu udah sulit dibentuk, harus pakai apa? Harus pakai pisau apa-apa. Ya. Tapi kalau tanah liat yang ada air, dibentuknya apa? Dengan halus. Cuma diremet-remet ya, kemudian dibentuk ya, pakai penjunan ya, seperti itu ya. Akhirnya jadi tembikar, jadi macam-macam kunci, ya, keramik, dibentuk dengan halus. Karena ada apa? Air hidup. Tapi kalau nggak ada air hidup di dalam hidup kita, maka yang ada adalah kita ini sukar untuk dibentuk. Maka kita harus selalu minta air hidup di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mendapatkan air hidup itu? Akan kita baca bersama-sama, yaitu air sumber hidup, ayat 37 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi kuncinya untuk kita mendapatkan air hidup adalah kita ini haus. Haus akan apa? Haus akan Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Haus akan penyembahan. Haus akan doa. Haus akan segala sesuatu yang dari Tuhan. Kalau kita tidak ada kehausan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan air hidup itu. Bagaimana sih haus? Haus itu coba kalau kita haus ya, rasanya pengen minum, ya, pengen minum. Ada nasi, ada ayam goreng, ada macam-macam, nggak pengen, karena haus. Nah, ketika kita haus, kita hanya pengen minum. Demikian juga kalau kita haus pada Tuhan, kita hanya ingin air hidup yang dari Tuhan. Kenapa kadang kita baca firman, kita nggak akan ngerti? Kita sudah dengar firman mungkin berkali-kali, ya, di dalam mungkin ibadah tiap minggu, ya, kita udah sering dengar firman dari YouTube. Kenapa kok kadang nggak merema dalam hidup kita? Karena apa? Karena nggak ada air hidup di dalam hidup kita. Karena air hidup itulah yang akan meremakan. Air hidup itu adalah Roh Kudus, urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, maka Roh Kudus itu yang akan mengajari kita. Roh Kudus gak akan pernah mengajari kita untuk dendam. Roh Kudus gak akan pernah mengajari kita untuk mencaci. Roh Kudus gak pernah mengajari kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita memiliki hati yang rela, ya, bagaimana kita memiliki hati yang siap sedia. Haleluya, amin. Makanya kita perlu air hidup. Kuncinya untuk mendapatkan air hidup adalah haus. Barang siapa haus, hendaklah dia datang supaya apa nih? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, kepada Yesus. Saudara membutuhkan air hidup, datang pada Yesus. Saudara membutuhkan damai sejahtera, datang pada Yesus. Saudara butuh mendapatkan ketenangan, datang pada Yesus. Kapan kita ini akan terasa haus? Kita akan terasa haus adalah ketika kita ditinggalkan. Amin. Ketika kita nggak ditemani, ketika kita nggak dianggap, itu adalah saat-saatnya kita membutuhkan air hidup. Kadang Tuhan izinkan di dalam hidup kita harus mengalami persoalan. Kadang persoalan itu kadang bukan datangnya dari setan saja, tapi Tuhan izinkan persoalan itu datang. Amin. Karena persoalan datang itu untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk hati kita, supaya kita ini datang kepada Dia. Mungkin kalau nggak ada persoalan, kita akan merasa, wah, hidupku aman-aman saja, hidupku baik-baik saja. Apalagi kalau kita sudah merasa bahwa hidupku baik-baik saja, kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, akhirnya apa? Wah, aku nggak butuh Tuhan. Amin.
maka datang persoalan di dalam hidup kita, Tuhan izinkan supaya kita ini datang kepada Dia. Tapi bagaimana ketika persoalan itu datang? Inilah yang harus kita latih. Kita belajar, tanya sama Tuhan, ini apa maksudnya? Tujuannya apa? Kejadian yang kita alami tujuannya apa? Kalau kita menyadari bahwa dan kita diberikan kepekaan, maka tujuan sebenarnya semua persoalan dalam hidup kita adalah membentuk hati kita, membentuk hidup kita supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kegagalan Tuhan izinkan. Kegagalan Tuhan izinkan untuk kita ini mengerti rencana Tuhan. Mungkin kita sudah merancang, ya, merancang, wah aku seperti ini. Dulu waktu kemarin saya udah merancang, ya, dalam pikiran saya, tahun 2021 saya udah nikah, misalnya seperti itu. Udah rancangan dalam pikiran, amin. Tapi kadang kenyataannya, bro, kok sampai akhir tahun belum ketemu, ya. Tapi disitulah kadang Tuhan mengajari, janji itu tetap ya. Dan saya baru tahu adalah semalam, amin. Ketika ada di Losari, GBPS Losari, dan di situ Tuhan menyatakan bahwa melalui Ibu Pendeta Elia, ya, masih ada perjanjian yang harus diputuskan nenek moyang, entah itu orang tua, entah itu kakek atau buyut, harus diputuskan, karena itulah yang menghalangi berkat. Dan saya percaya Tuhan izinkan, ya, kadang pernyataan Tuhan itu harus ditunda dulu, amin, supaya kok ada pemulihan, ada yang harus dipulihkan, ada yang harus dibereskan. Kalau sudah dibereskan, disitulah berkat Tuhan mengalir. Sesuatu yang dari Tuhan itu datang, ya. Ayat kedua, barang siapa percaya kepadaku seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi bagian kita adalah hanya percaya kepada firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bagian kita adalah percaya. Ketika kita mengalami persoalan, bagian kita adalah percaya. Tuhan yang membela, bukan kita yang membela diri, amin. Ketika kita mengalami banyak masalah, kegagalan, percaya Tuhan yang punya janji dan Tuhan yang menenapi. Maka dikatakan bahwa kalau kita percaya, ya, kepada Tuhan Yesus seperti yang difirmankan, seperti yang dikatakan kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Sebenarnya sesungguhnya manusia itu seperti ini. Karena kenapa hamba Tuhan pun juga seperti itu. Kadang Tuhan izinkan, mungkin gembala, pendeta yang sudah bersatu, dia mengalami masalah. Entah itu masalah dari jemaat, amin. Entah itu masalah dari keluarga, ya, kalau masalah apapun. Karena Tuhan itu kadang gini, Tuhan itu tidak menguji hati, dan meremukkan hatinya. Ini nggak bisa, misalnya hati yang ini, yang A, ini nggak bisa diremukkan hanya dengan kata-kata saja, ya. Kemudian hati yang B, ini bisa diremukkan dengan hati, dengan kata-kata saja, dengan firman Tuhan, oh bisa remuk hati. Dengan pujian harus bisa remuk hati. Dengan penyembahan bisa remuk hati. Kalau hatinya sangat keras, maka yang akan dikerjakan Tuhan apa? Bagaimana cara meremukkannya?
dengan palu. Kalau palu nggak mempan, dengan bogem, ya, yang lebih gede lagi. Supaya apa? Supaya remuk hatinya. Kalau sudah remuk, apa yang harus dicari? Cari Tuhan, datang pada Tuhan. Disitulah saat-saat kita membutuhkan Tuhan. Saat hati kita ini sudah hancur, kita sudah remuk, disitulah saatnya kita nyari Tuhan. Dan kalau kita nyari Tuhan, yang kita dapat apa? Air hidup. Yang kita dapat adalah di dalam hati kita ini mengalir aliran air hidup. Tapi kalau hati kita remuk, kita mencari pembenaran diri sendiri, ya, kita cari pembelaan diri sendiri, kita tidak akan pernah dapatkan air hidup. Amin. Karena saat hati seseorang itu diremukkan, Tuhan itu sedang membentuk hidup kita. Disitulah aliran air hidup itu sedang mengalir dan mengalir. Terus dikatakan lagi, yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus gak akan pernah datang di dalam hidup kita kalau kita gak memuliakan Yesus. Makanya kita harus, gereja ini saya ingin, kita ini harus terus memuliakan Yesus. Kita gak memuliakan malaikat, kita memuliakan Yesus. Yesus Raja. Kita menyembah Yesus Tuhan. Kita meninggikan nama Yesus, kita memuliakan nama Yesus, kita mengagungkan nama Yesus. Dan kita sembah adalah Yesus, maka Roh Kudus itu akan turun, amin, atas kita semua. Roh Kudus itu akan mengurapi kita semua. Dan dari hati kita ini akan mengalir aliran-aliran hidup. Bahkan aliran itu akan terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Amin. Mari kita buka Yohanes 4. Ini adalah contoh bagaimana seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia benar-benar mengalami aliran-aliran air hidup di dalam hidupnya. Kita buka Yohanes 4, yaitu tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Kita semua tahu, ya. Tapi akan saya ambil dari ayat 15. Kita tahu bagaimana ceritanya perempuan Samaria. Dia ketemu Yesus, dia di jam 12 siang. Jam 12 siang adalah di sana jam panas-panasnya. Jam panas itu tidak ada orang yang akan menimba air. Jadi ketika dia menimba air, dia mencari waktu yang sepi supaya dia tidak bertemu dengan orang lain, karena ada yang disembunyikan di dalam hidupnya. Amin. Tapi dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia ngobrol sama Tuhan Yesus, ya. Dia sharing, dia cerita, ya. Dan Tuhan berkata bahwa di ayat 13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi kalau minum air dari sumur, ya, sumur Yakub itu akan haus lagi. Sama, kita berusaha untuk mencari air yang lain, kita akan haus lagi. Ketika kita sebenarnya sedang membutuhkan air hidup, kita membutuhkan Roh Kudus, tapi kita mencari air yang lain, penghiburan yang lain, maka kita akan haus. Kita nggak akan dipuaskan. Kita nggak akan mengalami namanya hati yang dipuaskan. Apa itu air yang lain? Penghiburan, ya.
penghiburan yang bukan dari Tuhan, pembelaan yang bukan dari Tuhan, itulah air hidup yang lain. Itulah air hidup yang Tuhan, bukan dari Tuhan. Tapi kalau dari Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya hati yang dipuaskan. Terus ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini bukan tidak haus kepada Tuhan, tapi tidak ingin sesuatu di luar Tuhan. Coba kalau kita sudah menikmati hadirat Tuhan, masih inginkah kita sesuatu di luar Tuhan? Apakah kalau sudah mengalami kuasa Roh Kudus, apakah ingin mengalami kuasa yang lainnya? Enggak kan? Itulah yang namanya kita tidak haus lagi. Kalau kita sudah menikmati urapan Tuhan, hadirat Tuhan, ya, kemarin bakal didoakan orang itu, ya, Yesus seperti itu ya. Dan orang itu juga terbuka dan dinyatakan, akhirnya terbuka, disingkapkan, ya. Kira apa? Apakah mau menikmati air yang lain? Enggak. Wah, ini luar biasa, yang dari Tuhan yang luar biasa. Bahkan lebih daripada yang dulu dipelajari, kan, ya. Maka kita ingin adalah air hidup, ya. Kemudian sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Bahkan kita bukan cuma hanya terus butuh aku ingin air hidup itu, aku ingin air hidup. Kita bukan terus minta apa ya, ketika ada pendeta datang, tolong doakan saya. Pendeta datang lagi satu, tolong doakan saya. Kita hanya bukan untuk minta doa-doa terus, tapi kita bisa membawa air hidup itu kepada semua orang. Kita bisa mengalirkan air hidup yang kita miliki itu kepada orang lain. Kenapa kadang orang kok datang bisa orang itu kok ketika ada hamba Tuhan urapan, ya. Saya gambarkan Ibu Elia aja, ya. Kenapa kok dia itu begitu? Dia datang, ya. Kita nih rasanya pengen nempel terus, ya. Rasanya pengen deket, ya. Kenapa? Ada air hidup, ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan. Itulah yang membuat orang akan datang pada kita. Kalau nggak ada air hidup, orang akan menjauh. Amin. Makanya kalau kita ini dijauhi orang, ya, kita harus ada tanya, apa yang salah dalam hidup kita. Kayak kemarin, ya, saya itu juga ketika Ibu Elia itu ngomong, Mas Daud, ada hal yang seperti ini, ya. Saya itu udah pernah dapatkan sesuatu, kayaknya ada yang nggak beres di masa lalu saya. Ada yang nggak beres, apa nih yang harus dibereskan? Pemberesan pribadi sudah, ternyata adalah untuk perjanjian nenek kakek muncul, ya. Makanya kalau mungkin ada kita ya, dulu itu saya pernah mau diwariskan, misalnya seperti itu, ya. Saya mau diwariskan, misalnya, kalau saya nggak tahu diwariskan apa, tapi mau diwariskan ini, misalnya jimat atau apa gitu, ya. Walaupun kita sudah ini, itu harus kita doakan untuk kita putuskan, karena itu bisa menjadi medium, dan ketika itu medium datang, maka itu akan terus mengintai kita. Amin. Dan kita harus terus doanya kapan? Sampai kapan? Sampai Tuhan nyatakan bahwa kamu sudah selesai. Ya, seperti itu. Bahkan kita ini akan membawa air hidup. Coba kalau kita ini hatinya diremukkan, kata-kata kita yang kita ucapkan itu akan membuat orang akan damai sejahtera, ya.
sukacita ya, aku diberkati ya melalui setiap kata-kata dia. Ya. Tapi kalau kita nggak ada air hidup, rasanya itu kita dengar orang ngomong itu kayaknya nggak nyaman ya. Kita rasanya nggak nyaman kalau ada orang yang nggak ada air hidupnya. Maka dari itu kejarlah air hidup itu, supaya kita ini dipakai Tuhan untuk membawa air hidup itu kepada semua orang. Tapi ini syaratnya, bagaimana kita mendapatkan air hidup. Tadi syaratnya yang satu adalah percaya kepada Yesus, amin. Datang kepada Yesus, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, ya. Terus ini lagi, ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbang air. Amin. Perempuan Samaria ini sudah punya kerinduan akan Tuhan, karena dia apa? Minta sama Tuhan, berikan air hidup itu, ya. Kita minta air hidup itu, Tuhan berikan air hidup, ya. Kemudian jawab Tuhan Yesus, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Terus ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi kuncinya apa? Harus apa? Jujur. Kalau kita nggak pernah jujur sama Tuhan, kita nggak akan pernah dapatkan air hidup. Bagaimana sih jujurnya? Misalnya ada hamba Tuhan, ya, nyampaikan, ya, Mas Daud, Anda seperti ini. Enggak kok, saya udah pemberesan, amin. Saya nggak usah didoakan, nggak usah dilepaskan, misalnya seperti itu. Itu namanya tidak jujur. Atau mungkin ada hamba Tuhan negur, atau Tuhan negur, kita tidak jujur, kita tidak mengatakan enggak kok, aku nggak lakukan apa-apa, ya. Atau kita melakukan kesalahan. Ada seorang hamba Tuhan dapat pernyataan dan kita tidak jujur, disitulah kita tidak dapatkan air hidup. Amin. Makanya belajar dari perempuan Samaria. Ketika dia mengatakan, saya nggak punya suami, benar, karena memang perempuan Samaria ini tidak menikah. Amin. Maka dari itu kejujuran kepada Tuhan itu adalah kunci untuk kita mendapatkan air hidup. Kejujuran dengan Tuhan itu kunci untuk kita ini dipakai mengalirkan air hidup. Ya. Terus sampai mana tadi? Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini pengakuan. Ini mungkin terjemahannya engkau Mesias, engkau Tuhan. Amin. Dia mengaku bahwa Yesus seorang utusan Tuhan. Amin. Seorang nabi. Ini adalah pengakuan. Kita harus terbuka hidup kita. Kalau hidup kita tidak terbuka sama Tuhan, maka kita tidak akan pernah dapatkan air hidup. Tapi kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, ya, maka kita akan dapatkan namanya air hidup.
Air hidup itu yang akan membuat apa sih? Air hidup itu akan membuat kita mengalami yang namanya damai sejahtera, yang namanya akan mengalami ketenangan dalam hidup. Jadi kalau hidup kita ini hari ini mungkin merasa tidak tenang, tidak alami damai sejahtera, mari koreksi hidup kita. Amen. Koreksi hati kita. Karena kalau kita masuk ke tempat yang lebih dalam, maka kita akan mengalami namanya kepenuhan. Amen. Ya. Kita buka lagi ayat. Mari kita buka di dalam kitab Yesaya 47. Ayat 1. Oh enggak, dari ayat 1 enggak. Dari ayat 3. Ini tentang Yesaya, yaitu bagaimana dia melihat sungai yang mengalir dari bait suci. Ini adalah gambaran air sungai kehidupan, yaitu Roh Kudus. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ya. Ini baru pergelangan kaki. Seberapa besar kita akan mengalami kuasa Tuhan, itu tergantung langkah kita, tergantung sebagaimana kita akan masuk. Ya, ini masuk itu baru pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau saudara masuk dalam sungai itu sampai di pergelangan kaki, masih kekuatan kita yang berjalan. Amin. Kita yang berjalan dengan kaki kita. Kalau kita masuk lagi sampai ke mana tadi? Pinggang. Sampai ke lutut ya. Itu masih kekuatan kita. Kalau sampai pinggang, itu masih setengah kekuatan kita, dan karena kita masih berjalan. Kekuatan kita dan kekuatan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau kita sudah masuk sampai ke sungai itu, sehingga ketika kita sudah tidak dapat berjalan lagi, yang bekerja apa? Urapan Tuhan. Amin. Yang bekerja hadirat Tuhan. Yang bekerja Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan kita yang bekerja. Ya. Aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Ya. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Maka dari itu, mari kita masuk ke tempat yang dalam. Jangan kita hanya sampai di pergelangan kaki. Jangan sampai kita hanya sampai di lutut. Jangan sampai kita hanya di pinggang. Tapi biar kita masuk ke dalamnya, sampai bisa berenang. Biarkan Tuhan yang mengerjakan
di dalam hidup kita. Amin. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau hari ini saudara membutuhkan air hidup, minta air hidup dari Tuhan. Minta air hidup itu memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita tutup dulu. Terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hati. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Panggil nama Yesus. Minta air hidup. Minta Roh Kudus masuk di dalam hidupmu. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan. Bereskan hal yang perlu dibereskan dalam hatimu. Berkata-katalah nama Tuhan. Biar Tuhan menyingkapkan segala yang tersembunyi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berbicara, harus mengampuni. Ketika Tuhan berbicara, harus memberkati. Jangan dengan pikiran kita, jangan dengan kekuatan kita, karena kekuatan kita binasa. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Segera penuhi kami semua yang di tempat ini dengan urapan baru Tuhan. Penuhi kami semua di tempat ini dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Baptis kami dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar setiap kami kepenuhan akan Roh Kudus. Biar setiap kami mengalami kepenuhan Roh Kudus. Air hidup yang terus mengalir dan mengalir, yang mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Segera remukkan hati kami, remukkan hati kami, remukkan daging kami. Jangan biarkan kami hidup dalam keegoan kami. Jangan hidup dalam keegoan kami. Namun biar kami diremukkan hati kami, diremukkan daging kami, diremukkan. Segera berikan urapan yang baru pada kami semua Tuhan. Berikan urapan yang baru. Tidak ada kegersangan dalam hati kami, tidak ada kegersangan dalam hidup kami. Ada air hidup yang terus mengalir, yang mengalir dan memancar sampai kepada hidup yang kekal, Segera terima kasih Tuhan. Nama itu yang memikat hatiku dan gemarkan lidahku, menyebut
Sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Nama itu, nama itu Yesus. Yesus yang memikat hati kami. Hanya Yesus yang memikat hati kami. Hatiku haleluya dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu anugerahmu. Mari Roh Kudus bekerja di kami Tuhan, bekerja dalam hati kami, bekerja atas gereja ini, JKI Korgala, bekerjalah Tuhan. Bersyukur hanya kepadamu. Sekali lagi nama itu Yesus. Nama itu Yesus yang memikat hatiku, haleluya, dan gemarkan lidahku menyebutnya selalu anugerahmu Yesus. Anugerahmu itu besar cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus. Yesus, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Yesus, kami perlu jamahan-Mu Roh Kudus atas setiap kami yang ada tempat ini. Yesus, jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Jangan kami hidup dalam kedagingan kami. Segera Bapak Yesus, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Sekali lagi Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Bebaskan hatimu saat ini, biar Roh Tuhan yang menjamah hatimu semalam ini. Mengalir sungai kehidupanmu dari tata kudus-Mu Tuhan, mengalir dan mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Biar di mana sungai itu mengalir, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada lawatan, ada kegerakan. Segera atas kota Tegal, atas Kabupaten Tegal, atas Brebes, Pemalang, atas Pulau Jawa, atas Indonesia. Segera bangkitkan gereja-gereja Tuhan.
Bangkitkan penyembah-penyembah yang benar. Bangkitkan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk kata Tegal. Kami minta anugerah-Mu atas kota Tegal. Dalam nama Yesus, keselamatan terjadi atas kota Tegal. Penduduknya orang-orang benar, penduduknya orang yang menyembah Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Segera dalam nama Yesus, kami memberkati kota kami. Kami memberkati kota kami. Tidak ada bencana tsunami, tidak ada gelombang badai, tidak ada gempa bumi, tidak ada banjir, tidak ada gunung meletus. Dan Tuhan yang menjagai kota kami, Tuhan yang menjagai setiap keluarga kami, Tuhan yang menjagai orang yang kami kasih, Tuhan yang menjagai seluruh jemaat GKI Keluarga Allah dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bawa persembahan kami, kami bawa Tuhan perpuluhan kami di hadirat dan yang boleh menguduskan setiap persembahan kami. Kami memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami rindu seluruh keluarga kami diselamatkan. Kami rindu seluruh keluarga kami datang berkumpul menyembah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ntar kami juga akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta perlindungan darah Yesus. Kami minta tudung darah Yesus yang menundungi kami. Tiang awan dan tiang api menyertai kami. Kemanapun setiap kami melangkah, kami berjalan bersama Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan. Tuhan yang menjadi kota benteng kami. Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Tuhan yang menjagai kami. Tuhan tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan memberkati seluruh rumah tangga kami dalam nama Yesus. Iblis tidak bisa mencuri sedikit pun dari hidup kami. Tidak ada celah sedikit pun dari hidup kami, karena Tuhan yang memagari kami. Ada para malaikat Tuhan yang berkemah di sekitar hidup kami. Ada para malaikat yang berjaga-jaga, karena Engkaulah kota benteng kami Tuhan. Kau yang memberkati keluar masuk kami. Kau yang memberkati Tuhan makanan minuman kami. Kau memberkati pekerjaan kami. Kau memberkati keuangan kami. Kau yang menyediakan berkat bagi setiap orang yang Kau kasihi. Dan Kau yang menyediakan segala perkara, segala sesuatunya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, biar kami sampai di rumah dengan selamat dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita semua dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.